Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Satria Fabiani, kelas 12 IPS 1 absen 29. Ingin melaksanakan tugas sejarah, yaitu menjelaskan tentang bab 2, yaitu tentang pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi ini tidak luput dari membahas tentang teknologi atau perkembangan dari teknologi informasinya. Perkembangan iptek di Indonesia ini sudah meliputi banyak hal, seperti adanya satelit yang dikembangkan pada 1974 dan mulai diluncurkan 1976 untuk mengakses kemudahan berkomunikasi, yaitu satelit Palapa. Lalu ada misalnya telepon seluler. Perkembangan telepon seluler itu seperti dari zaman dahulu masih berbentuk kotak, lalu yang berbentuk tombol, lalu ada BlackBerry, lalu menjadi smartphone seperti sekarang. Lalu ada media seluler. Media seluler atau untuk berkomunikasi zaman dulu masih sangat terbatas, seperti masih lewat wartel yang masih jarang ditemukannya. Lalu berkembang dan ditemukannya handphone genggam yang kita pakai sampai sekarang ini. Lalu ada televisi atau media berita atau media hiburan lainnya. Zaman dahulu masih menggunakan radio, dan sampai 1960 baru ditemukannya TV untuk konsumsi masyarakat masing-masing. Lalu ada komputer dan internet. Sebenarnya komputer dan internet ini ada dari zaman 1990 dan masih digunakan untuk telekomunikasi atau bisnis atau di pendidikannya. Kalau zaman dahulu masih menggunakan SMS, menggunakan pulsa, lalu berkembang menjadi misalnya email, WhatsApp sudah menggunakan kuota. Lalu saya akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi di transportasi. Misalnya di transportasi darat itu dibuatkanlah jalan tol untuk mempermudah akses dari kota ke kota atau jalan pintasnya, atau yang lebih mempersingkat waktu. Lalu di transportasi laut ditemukannya atau dirancangnya kapal untuk melalui berlabuhnya orang dari pulau ke pulau, misalnya tidak bisa melewati darat. Lalu di transportasi darat itu ada pesawat untuk mempercepat transportasi apabila di jalan di jalan laut atau di darat memperlama waktu. Tapi dampak dari perkembangan iptek ini tidak luput dari banyaknya positif dan negatifnya. Contohnya di positifnya itu memberikan berbagai kemudahan karena akses lebih mudah. Lalu yang kedua, mempercepat dan mempermudah prosesnya. Lalu ada menambah efektivitas dan efisiensi waktunya. Lalu ada peningkatan di bidang produksi, menambah pengetahuan dan wawasan karena kita semakin mau untuk mendalami itu. Lalu perusahaan industri dapat menjual produknya lebih luas lagi karena adanya misalnya handphone, ada platform untuk menjual jasanya atau barangnya. Lalu ada bersaingnya harga pasar di barang global. Lalu meningkatnya kualitas pendidikan. Tapi dampak negatifnya cukup lumayan banyak. Lalu yaitu munculnya kejahatan baru atau cybercrime. Lalu berkembangnya sifat konsumtif karena teknologi ini kan akan terus berkembang. Otomatis orang yang mampu akan terus memfollow up teknologi itu. Lalu ada hilangnya budaya tradisional karena masuknya budaya-budaya luar melalui telepon genggam ini. Lalu menumbuhkan kecenderungan sikap antisosial, lalu munculnya hoaks atau berita. Tapi muncullah hoaks dan berita ini bisa kita filter oleh kita sendiri. Kita bisa menelaah dan membaca terlebih dahulu apakah berita ini hoaks atau tidak, lalu mengambil kesimpulannya. Karena munculnya berita ada yang baik dan ada yang buruk, ada yang provokatif, ada yang mendukung. Jadi kita harus pintar-pintar memilah teknologi itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.